Baik, anak-anakku sekalian, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Baik, untuk hari ini kita pelajarannya masih tetap surah Al-Ma'un. Yang kemarin kita sudah membaca, menghafal, terus menuliskan. Udah bisa semuanya? Alhamdulillah. Baik, sekarang buka bukunya. Buka buku pendidikan agama Islamnya, taruh di atas meja. Kita sekarang sudah semua? Iya. Perhatikan Bapak. Kita sekarang mau belajar makna dan hikmah surah Al-Ma'un. Makna surah Al-Ma'un. Baik. Sudah buka semuanya? Ya. Mari kita dengarkan video tentang makna dan hikmah surah Al-Ma'un dengan seksama. Bisa diperhatikan? Ya, nanti setelah ini akan Bapak berikan lembar kerjanya. Perhatikan bagus-bagus. Oke, nanti setelah itu pun Bapak tanya satu-satu mengenai makna surah Al-Ma'un di dalam surah Al-Ma'un. Baik, kita lihat maknanya. Perhatikan video berikut ini. Nah, mari kita pelajari makna atau kandungan Quran surat Al-Ma'un. Di ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali surat ini dengan pertanyaan, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Allah bertanya bukan berarti Allah tidak tahu, akan tetapi pertanyaan itu sebagai pancingan untuk menjelaskan kepada manusia tentang siapakah orang yang mendustakan agama itu. Allah menjelaskan di ayat berikutnya bahwa orang yang mendustakan agama itu mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Di ayat yang kedua, Allah menjelaskan bahwa orang yang mendustakan agama adalah orang yang menghardik anak yatim. Menghardik maksudnya adalah membentak atau menyakiti fisik maupun perasaannya. Misalnya mengatakan kepada mereka, "Hei anak yatim," sehingga perasaan mereka tersakiti. Dalam makna yang lain, menghardik artinya adalah membenci dengan sangat. Kemudian di ayat ketiga, Allah menjelaskan bahwa ciri orang yang mendustakan agama yang kedua adalah orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Artinya, makanannya dilahap sendiri saja. Dia tidak memikirkan nasib orang miskin yang tidak memiliki harta. Nah, ayat-ayat ini menjelaskan bahwa meskipun kita sudah melaksanakan kewajiban sholat dan mengaku beriman kepada Allah, tapi jika masih melakukan hal-hal tersebut, berarti kita telah berdusta atau berbohong, telah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu di ayat keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka celakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Ini bermakna bahwa orang-orang yang sholat tidak serta-merta akan selamat di akhirat kelak. Orang yang sholat akan celaka jika melakukan beberapa hal berikut. Di ayat kelima, Allah berfirman bahwa orang yang celaka adalah orang yang lalai dalam sholatnya. Lalai di sini maknanya luas. Bisa lalai dalam segi waktu, artinya menunda-nunda waktu sholat. Kemudian lalai dalam ketentuan, artinya tidak sesuai dengan ketentuan sholat yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan lalai dalam kekhusyuan, artinya sholatnya tidak sungguh-sungguh untuk merenungi makna dari bacaan-bacaan sholat. Nah, di ayat yang ke-6, orang yang celaka adalah orang yang berbuat riya. Riya artinya ingin dilihat orang lain. Dia mempertontonkan amal perbuatan baiknya, tapi dengan maksud ingin dipuji oleh orang lain. Tentu saja ini akan celaka, karena dia beramal tapi tidak mendapatkan pahalanya.
Kemudian di ayat yang ke-7 disebutkan bahwa orang yang celaka adalah orang yang enggan menolong dengan barang berguna. Artinya, dia tidak mau memberikan bantuan atau pertolongan kepada orang lain, bahkan menghalang-halangi orang lain untuk memberikan pertolongan. Inilah ciri orang yang mendustakan agama seperti yang disampaikan di awal-awal surat. Dan tentu saja, orang-orang yang mendustakan agama pasti akan celaka. Lalu, apa saja hikmah yang dapat diambil dari Quran surat Al-Ma'un? Dari makna surat ini, kita dapat mengambil beberapa sikap terpuji yang perlu kita amalkan. Di antaranya, yang pertama adalah mencintai dan menyayangi anak yatim. Misalnya, kita memberikan santunan, berteman dengan baik, bertutur kata yang santun kepada mereka. Bila kita juga anak yatim, maka kita juga harus berbuat santun terhadap sesama saudara yatim. Kemudian yang kedua, menyayangi dan memberi makan orang-orang miskin. Sudah menjadi kewajiban bagi orang yang berpunya atau orang yang kaya membantu orang yang tidak berpunya atau orang miskin. Kemudian yang ketiga, menunaikan sholat tepat waktu sesuai ketentuan dan berusaha khusyuk. Apabila tiba waktu sholat, bersegeralah menunaikannya. Pelajari ketentuan sholat agar dapat mencontoh seperti sholat Rasulullah SAW. Dan jangan main-main dalam sholat, tapi harus serius dan bersungguh-sungguh. Kemudian yang keempat, hindari perbuatan riya, tapi kita harus ikhlas dalam beramal. Artinya, ketika kita beramal, kita hanya berharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Mengapa? Karena manusia itu adalah makhluk sosial, satu dengan lainnya saling membutuhkan. Inilah beberapa sikap terpuji yang harus kita amalkan merujuk kepada surat Al-Ma'un. Baik anak-anakku, tadi sudah kita lihat bagaimana di video itu menerangkan tentang isi kandungan atau makna dari dalam surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un itu diambil dari nama dalam ayat itu tersebut Al-Ma'un yang berarti barang berguna. Berapa ayat jumlah surah Al-Ma'un? 7 ayat. Diturunkan di mana? Kota Mekah. Alhamdulillah sudah ngerti. Baik, saya ulangi sedikit dari ulasan video tadi tentang surah Al-Ma'un yang berkaitan dengan orang-orang yang mendustakan agama. Yang mendustakan agama adalah orang yang suka menghadik anak yatim, kemudian tidak menganjurkan makan orang miskin. Orang-orang yang celaka dalam sholatnya yaitu adalah orang-orang yang lalai, orang-orang yang ria, yang memamer-mamerkan ibadahnya. Yang terakhir adalah orang-orang yang enggan. Enggan itu artinya males, nggak suka, nggak mau menolong orang lain dengan barang yang dia punya atau barang yang berguna. Nah, baik anak-anakku sekalian, karena tadi sudah saya jelaskan, maka saya kasih lembar kerjanya untuk kalian kerjakan. Nanti kalian bisa jawab. Ya. Baik, terima kasih ya.
Agung sekarang tuliskan namanya, nama kelas mata pelajaran, dan di situ ada soalnya. Silakan kerjakan 5 menit, saya kasih waktu. Baik, ya sebelum dikumpul kita jawab dulu masing-masing kelompok untuk memberikan pandangannya terhadap makna surah Al-Ma'un. Khususnya tadi yaitu dalam ayat per ayatnya. Nah sekarang saya masuk ke kelompok 1 dulu. Nah coba kamu jelaskan orang-orang yang mendustakan agama itu apa, siapa aja? Orang yang menghardik anak yatim. Orang yang mendustakan agama itu adalah orang yang menghardik anak yatim. Apa itu contohnya menghardik? Menghina, memukulin, mengejek, membekas, dan lain-lain. Oke, bagus. Terima kasih Dela dan Anjani sudah memberikan pandangannya, yaitu orang-orang yang mendustakan agama. Apa tadi? Menghardik anak yatim. Oke, sekarang siapa lagi orang yang mendustakan agama itu? Kelompok 2 sekarang. Apa yang salah? Orang-orang yang
mendustakan agama adalah orang-orang yang tidak menganjurkan memberi anak yatim, orang miskin. Contohnya tidak memberi makan orang miskin. Contohnya tidak memberi orang miskin makan dan lain-lainnya. Kasih. Kita kasih tepuk tangan dulu buat orang dua ini. Ya, buat Dela sama buat Faisal. Baik, selanjutnya tadi ada ayat yang mengatakan maka celakalah orangnya sholat apabila, saya tanya dulu kelompok 3, coba dijawab dulu Rizka. Orang-orang yang lalai dalam sholatnya, Siapa itu orang yang lalai itu apa? Yang kayak mana? yang suka melambat-lambatkan sholatnya. Oke, udah ngerti kan maksudnya melambat-lambatkan kan? Karena sholatnya waktunya jam 12:30, dia sholatnya jam 3. Nah itu melambat-lambatkan itu orang yang lalai. Nah sekarang yang ketiga yaitu orang yang celaka dalam sholatnya. Yang berikutnya kelompok 4. Nah coba Hadijah dulu, Hadijah. Berani dulu nih Hadijah. Orang yang celaka dalam sholatnya apabila ria Contohnya dia itu kayak mana? memandangkan ibadahnya. Oke, bagus. Ya, kita beri tepuk tangan dulu buat yang kedua ini. Nah, yang terakhir adalah orang yang apa tadi? Celaka dalam sholatnya adalah orang yang enggan menolong orang lain dengan barang berguna. Enggan itu artinya nggak mau, males dia ngasih orang lain yang membutuhkan. Padahal orang itu membutuhkan. Nah, makanya dalam surah itu sudah dijelaskan tadi, bahkan di surah ada hikmahnya di dalam surah Al-Ma'un tadi. Itulah nanti orang-orang yang dikatakan Allah mendustakan agama. Baik, sudah disiap tentunya tugasnya, silakan dikumpulkan sekarang. Baik, ya, saya tengok dulu. Ya, sudah, mantap. Ya, ini sudah terjawab semuanya. Nanti saya periksa. Kalau sudah diperiksa baru ketahuan ya, betul apa salah daripada tugas-tugas kita. Yang penting kalian sudah paham. Sudah saya lihat tadi beberapa orang yang mengumpulkan lembar kerjanya. Demikian pelajaran kita tentang makna dalam surah Al-Ma'un. Ya, demikian kita tutup dengan doa. Silakan doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo mulai, siapa? Dan doa penutup majelis ikuti Bapak. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
wa atubu ilaih. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.